Luruh cerita kali ini akan membahas syarat yang harus dipenuhi oleh Raden Katong. Kedatangan Raden Katong ke Wengker memiliki misi utama, yaitu misi politik dan misi agama. Pertama, misi politik, yaitu untuk mendirikan pemerintahan di bekas wilayah Kerajaan Wengker yang saat ini dikuasai oleh Ki Ageng Kutu. Kedua, misi agama, yaitu untuk menyebarkan agama Islam terutama terhadap penduduk Wengker. Untuk melaksanakan misinya terutama misi politik, yaitu mendirikan pemerintahan di bekas wilayah Kerajaan Wengker, tentu saja diperlukan adanya legitimasi atau keabsahan sebagai prasyarat terutama agar masyarakat terutama masyarakat Wengker mau menerima kepemimpinan Raden Katong sebagai adipati. Dalam hal ini legitimasi mempunyai pengertian, keyakinan dari pihak anggota-anggota masyarakat untuk menerima dengan baik dan mentaati penguasa serta memenuhi segala tuntutan-tuntutan dari sang penguasa. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam, seseorang bisa tampil sebagai raja, adipati atau penguasa daerah jika memenuhi legitimasi sebagai berikut. Legitimasi genealogis. Legitimasi genealogis adalah sesuatu keharusan bagi seseorang penguasa Jawa untuk membuktikan bahwa ia merupakan sosok yang paling tepat untuk memegang kekuasaan. Oleh karena itu dalam babat tanah Jawa selalu digambarkan bahwa penguasa selalu memiliki hierarki dan silsilah dari para penguasa sebelumnya untuk memberi legitimasi akan keabsahan dari seorang penguasa. Legitimasi genealogis dalam struktur kekuasaan di Jawa pada dasarnya adalah kekuasaan yang lekat dengan hubungan kekeluargaan. Terutama dalam lingkup keluarga inti atau nuclear family, yaitu antara bapak, ibu, dan anak. Seperti hubungan antara Raja Majapahit Brawijaya V dengan Raden Patah yang kemudian menjadi penguasa Demak. Legitimasi genealogi ini dipenuhi oleh Raden Katong. Dijelaskan bahwa Prabu Brawijaya V memiliki beberapa orang istri, diantaranya Putri Bagulen yang nantinya menurunkan Raden Jaka Piturun atau Raden Katong, dan adiknya bernama Raden Jaran Panolih yang kemudian menjadi adipati di Sumenep, Madura. Legitimasi spiritual. Seorang pemimpin merupakan manusia pilihan yang mumpuni, piawai, yang tidak hanya dalam ilmu lahiriah tetapi juga ilmu batiniah atau ilmu spiritual. Untuk menjadi piawai diperlukan perjuangan pribadi sekaligus mendapat restu dukungan dari ulama maupun para brahmana. Sebagai contoh, Raden Patah tampil sebagai Raja Kerajaan Islam Demak karena mendapat restu dan dukungan dari para wali. Legitimasi ini terpenuhi oleh Raden Katong, terbukti, pertama, setelah Raden Katong memeluk Islam yang dihantarkan oleh Kiai Ageng Mirah, beliau juga meminta restu kepada Kiai Ageng Mirah sebagai ulama penyebar Islam di Wengker yang diperkuat dengan perkawinan politik antara putri Raden Katong yang bernama Putri Pembayun dengan putra Kiai Ageng Mirah yang bernama Kiai Ageng Ali. Kedua, menurut Purwowijoyo, gelar Batoro yang disandang oleh Kanjeng Panembahan Batoro Katong pada waktu menjadi adipati adalah pemberian dari Sunan Kalijaga. Peristiwa tersebut mengandung arti bahwa Raden Katong juga mendapat restu dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melaksanakan misinya sebagai adipati di Ponorogo. Gelar Batoro dimaksudkan sebagai kompromi antara ajaran Islam dan Hindu dikarenakan masih banyak penduduk Wengker yang beragama Hindu-Buddha. Legitimasi yuridis. Legitimasi ini berupa pengangkatan Raden Katong sebagai adipati di Wengker oleh Raden Patah sebagai penguasa Kerajaan Islam Demak. Menurut Purwowijoyo, sebelum melaksanakan tugasnya Raden Katong ditemani Kiai Ageng Mirah dan Tumenggung Seiloaji melakukan sowan atau menghadap ke Kerajaan Islam Demak. Dapat disimpulkan bahwa, pertama, Raden Katong meminta restu kepada Raden Patah yang merupakan saudara tuanya untuk melaksanakan tugas sebagai adipati di daerah Lungguh yang telah diberikan oleh ayahandanya. Kedua, secara tidak langsung Raden Katong mengakui Raden Patah sebagai junjungannya. Terbukti dari pesan Raden Patah kepada Raden Katong sebagai berikut. Lamun siro wis dadio adipati sun paring purbo waseso nyekel pangawoso sakadipaten. Mun bae saben sasi Ramadan, tanggal 1 Idul Fitri lan saben tanggal 10 sasi besar, siro sowano menyang Demak perlu bebarengan sembahyang ing Masjid Agung kene, yang berarti, jika kamu sudah menjadi adipate saya beri kekuasaan penuh menjadi penguasa sekadipaten. Namun demikian setiap Ramadan tanggal 1 Idul Fitri dan setiap tanggal 10 bulan besar, kamu datanglah ke Demak untuk bersama-sama sholat di Masjid Agung sini. Legitimasi ini juga dilengkapi dengan perkawinan politik antara putra Raden Patah yang bernama Adipati Unus dengan salah satu putri Raden Katong. Legitimasi magis mistis. Legitimasi yang dihubungkan dengan kekuatan supranatural, biasanya dilakukan melalui semedi atau tapabrata untuk mendapatkan kesaktian, wahyu atau bantuan dan dukungan dari makhluk-makhluk gaib.
Tapabrata merupakan syarat harus dilakukan oleh seorang penguasa agar dia mendapat wahyu untuk dapat menciptakan stabilitas daerah kekuasaannya. Melalui tapabrata seorang penguasa akan mampu menaklukkan musuh-musuhnya dan menaklukkan kekuatan gaib yang menjadi penghalang. Legitimasi magis mistis ini juga dilakukan oleh Raden Katong, yaitu sewaktu beliau akan melaksanakan tugas untuk mendirikan Kadipaten Ponorogo. Beliau bersama Tumenggung Seiloaji dan Kiai Ageng Mirah melakukan semedi atatu tapabrata bersama di Gua Segala-Gala untuk meminta dukungan dan bantuan dari Joyodrono dan Joyodipo, yaitu manusia yang sudah menjadi siluman atau makhluk halus, termasuk juga meminta dukungan dari Raja Jin yang disebut Samber Nyawa dan Patri Nyawa. 5. Legitimasi benda pusaka. Setiap raja atau kerajaan pasti memiliki benda-benda pusaka yang dianggap sakral atau keramat yang melambangkan kekuasaan dan kebesarannya. Pusaka-pusaka berupa tombak dan lain sebagainya memiliki kekuatan gaib yang dapat berfungsi sebagai pendukung eksistensi raja-raja di Jawa, sehingga mereka berhak memerintah tanah Jawa. Legitimasi benda-benda pusaka ini juga dilakukan oleh Raden Katong. Terbukti pada waktu beliau akan melaksanakan tugas untuk mendirikan Kadipaten Ponorogo, beliau menerima pusaka dari Joyodipo dan Joyodrono. Kedua tokoh tersebut merupakan utusan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V yang diberi tugas untuk menyerahkan 3 pusaka Majapahit kepada Raden Katong sebagai pewaris tahta kerajaan Majapahit. Ketiga pusaka tersebut adalah Payung Tunggul Wulung yang diterima oleh Raden Katong. Kemudian tombak Tunggul Naga diterima oleh Tumenggung Seiloaji dan sabuk Cinde Puspito diterima oleh Kiai Ageng Mirah. Itulah serangkaian misi-misi Raden Katong sebelum mendirikan Kadipaten Ponorogo. Nantikan perjalanan sejarah Ponorogo berikutnya hanya di Luru Cerita.